Ayah Brigadir Yosua temukan banyak kejanggalan. Tragedi di rumah Jenderal Sambo. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, angkat bicara soal kematian putranya. Brigadir J tewas dalam insiden penembakan di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Samuel meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus atas kasus penembakan Brigadir J. Saya minta kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo supaya ada perhatiannya dan membentuk tim pencari fakta yang murni atas perintah Bapak sebagai Kapolri, katanya saat diwawancarai oleh tribunjambi.com Selasa 12 Juli 2022. Kata Samuel, tim dari Mabes Polri menyampaikan kalau Brigadir J terlebih dahulu mengeluarkan senjata api dan menembak secara membabi buta ke arah ajudan yang berada di rumah tersebut. Sebelumnya ditemui reporter tribunjambi.com, Samuel bilang merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan putranya tersebut. Kalau anak saya yang menembak secara membabi buta, terus kondisi yang ditembak gimana? Katanya lagi diperiksa di sana. Nah, logikanya kalau jarak 3 meter, tidak mungkin tidak kena kalau terjadi baku tembak, kata Samuel saat diwawancarai tribunjambi.com. Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk lebih terbuka dan memperlihatkan CCTV di lokasi kejadian jika memang anaknya terlebih dahulu melakukan penembakan. Menurutnya, rumah perwira tinggi seharusnya memiliki CCTV dan pengawasan ketat. Itu kan rumah perwira tinggi. Ya tolong diperlihatkan CCTV-nya, katanya. Samuel menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum peristiwa itu berlangsung. Saat itu orang tua Brigadir J bersama dengan adiknya sedang pulang ke kampung halaman di Balige, Sumatera Utara untuk berziarah. Brigadir J selalu aktif memberi komentar setiap foto yang dia lihat dipost oleh adiknya. Brigadir J seyogyanya ingin ikut pulang ke kampung halaman, namun ia dalam kondisi tugas. Saat itu korban sedang mendampingi keluarga perwira Polri tersebut ke Magelang. Kemudian berkomunikasi dengan sang ibu, ia akan kembali ke Jakarta. Waktu itu masih aktif chattingan. Setiap foto-foto selalu dikomentari. Dia bilang enak ya, katanya sama adiknya, jelas Samuel. Mereka memperkirakan perjalanan Magelang menuju ke Jakarta sekira 7 jam. Kemudian mereka menghubungi kontak Brigadir J untuk memastikan apakah sudah tiba di Jakarta. Namun saat itu Brigadir J tidak bisa dihubungi lagi. Semua kontak di keluarganya telah diblokir. Semua diblokir, kakaknya dan yang lainnya diblokir, katanya. Tidak berselang lama mereka mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Mirisnya informasi tersebut tidak mereka terima langsung dari kepolisian, melainkan dari adik kandung korban yang juga bertugas di Mabes Polri. Tidak hanya itu, ia juga mengaku tidak dimintai persetujuan terkait proses otopsi yang dilakukan terhadap anaknya. Ia mendapati anaknya sudah dalam kondisi lebam di sekujur tubuh dan luka tembak di dada, tangan, leher, dan bekas jahitan hasil otopsi. Tidak ada meminta persetujuan keluarga atas otopsi yang dilakukan, katanya. Kejanggalan masih berlanjut saat jenazah korban tiba. Pihak keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat atau membuka pakaian korban. Kemudian mereka juga melarang pihak keluarga untuk mendokumentasikan kondisi korban saat pertama kali tiba di rumah duka. Awalnya kita dilarang, tapi mamanya maksa mau lihat. Dan pas dilihat, saya langsung teriak, lihat kondisi anak saya. Badannya lebam, mata kayak ditusuk, dan ada luka tembak, ujarnya. Samuel merasa terpukul dengan kondisi anaknya tersebut. Ia mengatakan jika memang ditemukan kesalahan terhadap anaknya, tidak seharusnya diperlakukan dengan hal tersebut. Misalnya pun anak saya salah, ya jangan disiksa begitu, pungkasnya. Kejadian penembakan yang menewaskan Brigadir J itu terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kejadian tersebut di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Karopenas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua itu terjadi. Awalnya,
Brigadir J disebut masuk ke kamar Irjen Pol Verdi Sambo yang memang sedang tidak berada di rumah. Namun di dalam kamar tersebut hanya ada istri Irjen Pol Verdi Sambo. Diduga Brigadir J hendak melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Itu benar. Melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam. Itu benar, katanya saat dikonfirmasi Senin 7 Juli 2022. Istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo langsung berteriak minta tolong. Lalu teriakan dari istri Kadif Propam itu didengar Barada E yang berada di lantai atas rumah. Brigadir J panik begitu melihat Barada E. Brigadir J makin panik ketika Barada E menanyakan kenapa ada di kamar istri Kadif Propam. Brigadir J malah melepaskan tembakan kepada Barada E. Itulah kronologi versi Mabes Polri.